Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penyampaian ringkasan materi pertemuan 13 tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Regulasi menurut teori ekonomi. Menurut teori ekonomi, regulasi muncul dari kelompok tindakan penekan dan menghasilkan hukum dan kebijakan yang mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Sebagian kebijakan yang dirancang melindungi kalangan bisnis, membatasi masuknya perusahaan baru dan membatasi persaingan. Di antaranya berupa penerbitan lisensi, hak paten, pembatasan persaingan harga, pembatasan impor, dan tarif dan kuota. Selain juga perlakuan subsidi dan pajak untuk membantu sektor tertentu seperti pertanian, transportasi, dan energi. Konsumen dilindungi dengan cara mengharuskan pemberian informasi yang benar oleh perusahaan dan dengan melarang penyajian yang keliru terhadap produk dan dengan undang-undang yang mengharuskan kebenaran dalam pinjaman, keadilan dalam evaluasi permohonan kredit, kejelasan dalam surat jaminan, keamanan di jalan bebas hambatan, dan banyak lainnya. Para pekerja dilindungi dengan undang-undang yang menetapkan standar keamanan, kesempatan kerja yang sama, dan upah minimum. Sementara polusi udara, air, dan polusi lingkungan lainnya diregulasi dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Regulasi menurut teori kepentingan publik. Menurut teori kepentingan publik, regulasi pemerintah dilaksanakan untuk mengatasi kegagalan pasar, sehingga sistem ekonomi bisa beroperasi dalam suatu cara yang konsisten dengan kepentingan publik. Salah satu jenis kegagalan pasar disebabkan oleh eksternalitas. Hal ini merupakan biaya dan manfaat yang belum terkompensasi yang dipikul atau diterima oleh perusahaan atau individu selain dari yang melakukan konsumsi atau produksi atas jasa tertentu. Jadi ada ekonomis eksternal dan disekonomis eksternal dalam produksi ataupun dalam konsumsi. Ketika biaya dan manfaat pribadi dan sosial tidak sesuai dari sudut pandang masyarakat, produk, barang, dan jasa yang dihasilkan akan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam hal demikian, peran pemerintah dibenarkan untuk mempengaruhi produksi atau konsumsi, sehingga biaya sosial marginal sama dengan manfaat sosial marginal. Kegagalan pasar karena eksternalitas bisa diatasi dengan melakukan pelarangan atau regulasi, pajak atau subsidi dengan pembayaran sukarela, dengan merger atau penjualan izin untuk menimbulkan polusi. Organisasi regulasi lebih memilih melakukan pelarangan atau regulasi, tapi cara ini adalah cara yang paling tidak efisien untuk mengatasi eksternalitas. Monopoli alamiah. Dalam beberapa industri, skala bisa saja terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya output, sehingga sebuah perusahaan dapat memasok seluruh kebutuhan pasar dengan efisien, ketimbang dipasok oleh beberapa perusahaan yang kecil. Monopoli alamiah seperti itu bisa terjadi dalam hal penyediaan listrik, gas, air bersih, dan jasa transportasi lokal. Dalam kasus seperti ini, biasanya pemerintah mengizinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi dan mengaturnya dengan menentukan harga sama dengan biaya rata-rata jangka panjang, P sama dengan LAC. Namun, efisiensi ekonomi mensyaratkan P sama dengan LMC, long run marginal cost. Sayangnya perusahaan penyedia fasilitas umum akan merugi, maka ditetapkanlah bahwa harga sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Regulasi fasilitas umum menghadapi banyak kesulitan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan nilai aset tetap dari perusahaan, menentukan tarif untuk setiap pelanggan,
mengalokasikan biaya atas jasa yang dihasilkan secara gabungan, memastikan bahwa perusahaan penyedia fasilitas umum menekan biaya serendah mungkin. Kesulitan juga muncul karena terlalu sedikit atau terlalu banyak investasi dalam aset tetap dan adanya tenggang waktu regulasi yang panjang. Undang-undang anti monopoli. Jumlah undang-undang antitrust telah disahkan untuk mencegah monopoli atau konsentrasi kekuatan ekonomi yang tidak wajar, melindungi masyarakat dari penyelewengan dan inefisiensi yang muncul akibat monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi, serta untuk memelihara tingkat persaingan yang wajar dalam perekonomian. Di Amerika, Sherman Act melarang monopolisasi dan pembatasan dalam perdagangan antar negara bagian dalam negara asing dan negara asing. Clayton Act melarang diskriminasi harga, kontrak eksklusif dan mengikat, dan pembelian saham antar perusahaan jika berbagai hal itu secara nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli, serta melarang perangkapan direksi. Selanjutnya Federal Trade Commission Act 1914 disahkan untuk melengkapi Clayton Act, menetapkan tindakan melanggar hukum dan membentuk Federal Trade Commission untuk menghukum para pelanggar undang-undang antitrust dan melindungi masyarakat dari iklan bohong dan menyesatkan. Robinson Patent Act berusaha melindungi pengecer kecil dari persaingan harga yang dilakukan retail memiliki toko berantai karena adanya kemampuan perusahaan besar untuk memperoleh harga yang lebih murah serta biaya koneksi perantara akibat pembelian dalam jumlah banyak dari pemasok jika tujuannya adalah untuk merusak persaingan atau menyingkirkan persaingan. Wheeler-Lee Act melakukan amandemen atas Federal Trade Commission Act dan melarang iklan yang bohong dan menipu dari produk makanan, obat-obatan, alat-alat korektif, dan produk kosmetik yang memasuki perdagangan antar negara bagian. Seller-Kaufer Anti-Merger menutup kelemahan Clayton Act dengan menetapkan sebagai tindakan melawan hukum segala upaya untuk mengakuisisi tidak hanya saham tetapi juga aset dari perusahaan pesaing jika pembelian tersebut dengan nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Regulasi pemerintah. Berbagai negara melakukan regulasi atas perdagangan internasional dengan tarif, kuota, pembatasan ekspor sukarela, dan pajak anti-dumping, serta selain juga regulasi teknis, administratif, dan regulasi lainnya. Tarif impor adalah pajak atas impor. Karenanya tarif meningkatkan harga bagi konsumen domestik, mengurangi jumlah komoditas yang diminta dalam negeri, dan negara juga memperoleh pendapatan tarif. Kuota impor adalah pembatasan jumlah atas impor. Pembatasan impor sukarela digunakan oleh negara pengimpor untuk mempengaruhi negara lain, mengurangi ekspor secara sukarela, dengan ancaman akan melakukan pembatasan perdagangan yang lebih tinggi dan lebih menyeluruh jika ekspor komoditas ini mengancam keseluruhan industri domestik. Regulasi lainnya adalah pajak anti-dumping dan regulasi keselamatan, kesehatan, dan pemberian label jika digunakan untuk membatasi impor. Pembatasan impor seringkali diminta untuk melindungi perusahaan dalam industri dari perusahaan asing yang tidak adil. Pada kenyataannya, pembatasan impor seringkali merupakan cara yang nyaman dan efektif untuk membatasi persaingan dan meningkatnya harga. Pembatasan perdagangan dijadwalkan untuk dikurangi sebagai akibat berhasil dicapainya kesepakatan dalam putaran Uruguay. Dan demikian ringkasan untuk materi pertemuan ke-13. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.